Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 290205021 dari Prodi Akuntansi Mata Kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Semester 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Pancasakti University. Ya, pada video kali ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Di sini akan menjawab soal UTS dari dosen saya, yaitu sumber hukum sering pula disebut hukum formal. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum tersebut, dan jelaskan menurut pendapat Anda mengenai harapan dunia bisnis pada hukum, dan jelaskan dasar-dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Teman-teman, dari pertanyaan itu kita mendapatkan 3 materi pembahasan. Yang pertama yaitu sumber hukum formal, harapan dunia bisnis pada hukum, dan yang ketiga yaitu dasar sumber hukum bisnis. Definisi sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum, atau cause evasion and law. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, secara yuridis, konstitusional Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jelas-jelas disebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi dalam pasal 6, Pancasila tidak termasuk ke dalam hierarki urutan peraturan hukum Indonesia. Dengan penjelasan di atas, maka sangatlah jelas bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum. Menurut kajian yuridis sosiologis, nilai-nilai Pancasila ke dalam pembentukan undang-undang pasca amandemen Undang-Undang 1945 Jawaharlal Tontowi. Yang kedua yaitu undang-undang. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Bayes, undang-undang itu mempunyai 2 arti. Yang pertama, dalam arti formal, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang kedua yaitu dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, pasal 1 angka 3. Yang ketiga yaitu kebiasaan atau custom. Kebiasaan di sini adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan terlalu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian, timbulnya suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup yang dipandang sebagai hukum. Namun, demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Yang keempat yaitu jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim. Jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lainnya, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Yang kelima yaitu traktat
treaty. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan. Lanjut yang keenam, yaitu perjanjian atau overeencoms. Perjanjian atau overeencoms adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, atau azas fac sunt servanda. Dan yang terakhir yaitu pendapat ahli hukum atau doktrin. Pendapat ahli hukum atau doktrin adalah pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Ya teman-teman, lanjut ke topik yang kedua, yaitu harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, dapat mewujudkan karakter dan perilaku kegiatan bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, masuk akal, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh hukum ekonomi. Yang kedua yaitu lebih adil kepada kalangan pembisnis, baik dari pembisnis besar maupun pembisnis kecil, tanpa melihat siapapun, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak secara adil. Yang ketiga yaitu perlindungan berbagai jenis perusahaan, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah atau UMKM. Yang keempat yaitu memastikan mekanisme pasar berfungsi secara efisien dan lancar. Ya teman-teman, lanjut ke topik yang terakhir, yaitu sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis atau hukum dagang terkait dengan dasar pembentukan hukum komersial. Sumber-sumber hukum komersial adalah yang pertama, prinsip kontrak. Adalah kesepakatan antara pihak sehingga masing-masing pihak mematuhi perjanjiannya. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan kontrak, yang menurutnya pelaku bisnis dapat menentukan dan mendefinisikan konten perjanjian yang disepakati. Sementara itu, menurut hukum, sumber-sumber hukum komersial adalah yang pertama sumber hukum perdata termasuk dalam KUH Perdata. Yang kedua, sumber hukum publik yang tercantum dalam KUHP atau kejahatan kerah putih. Yang ketiga yaitu hukum komersial tercantum dalam Kode Komersial KUHD. Dan yang terakhir yaitu peraturan lain di luar KUH Perdata dan KUHP. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.